Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan membahas kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab At-Tauhid di Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita masih membahas bab yang berkaitan tentang tahqiqut tauhid, yaitu bab yang ketiga dari kitab tauhid. Di sini disebutkan hadis yang panjang dari muallif Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala an Husain bin Abdurrahman, dari Husain bin Abdurrahman qala, ia mengatakan kuntu inda Sa'id bin Jubair, aku berada di sisi Sa'id bin Jubair. Faqal, kemudian dia mengatakan, ayyukum ra'a al-kaukab alladhi qadda al-barihah, siapa di antara kalian yang melihat bintang yang terjatuh semalam? Faqultu, kemudian Husain bin Abdurrahman menjawab, ana, aku. Summa qultu, kemudian kata Husain, amma inni lam akun fi salatin walakinni luditu, akan tetapi aku tatkala itu tidak sedang salat, ya. Aku tatkala itu tersengat, ya, tersengat. Nah, ini maksudnya apa? Husain bin Abdurrahman mengatakan yang demikian supaya tidak disangka bahwasanya Husain sedang melaksanakan sholat. Nah, itu menunjukkan tawadunya para sahabat. Mereka berlomba-lomba merahasiakan amalan mereka. Itulah para sahabat, ya. Qal fama sana'ta, kata Sa'id bin Jubair, apa yang kau lakukan? Qultu irtaqaitu, aku menjawab, aku meruqyah. Qal fama hamalaka ala dzalik, apa yang membuatmu meruqyah? Qultu haditsun haddatsanahu Sya'bi, kata Husain bin Abdurrahman, adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Asy-Sya'bi. Qal, kata Sa'id bin Jubair, wa ma haddatsakum, apa yang diriwayatkan kepada kalian? Qultu haddatsana an Buraidah bin Al-Husayb, beliau meriwayatkan kepada kami dari Buraidah bin Al-Husayb annahu qala, bahwasanya Buraidah bin Al-Husayb mengatakan, la ruqyata illa min ainin aw humatin, tidak ada ruqyah kecuali disebabkan ainin, penyakit ain, aw humatin, atau penyakit panas. Jadi ruqyah itu yang disebutkan di dalam nas adalah untuk penyakit ain dan penyakit panas. Qal qad ahsana man intaha ila ma sami', sungguh betapa bagusnya orang yang berakhir kepada apa yang dia dengar. Maksudnya apa? Betapa bagusnya seseorang itu berucap sesuai dengan apa yang dia ilmui, ya, sesuai dengan apa yang dia ilmui, tidak ngandar-ngandar, tidak ngasal-ngasal, ya. Itu adalah seorang dai yang sejati, adalah seorang penyampai yang sejati, adalah dia sampaikan sesuai dengan kadar ilmunya. Walakin haddatsana Ibnu Abbas ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, akan tetapi mengabarkan kepadaku Abdullah bin Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uridat alayya al-umamu fara'aitun nabiyya wa ma'ahu ar-rahtu wa nabiyya wa ma'ahu ar-rajul wa rajulan." Diperlihatkan kepadaku umat-umat, kemudian aku melihat seorang nabi, ya, dan bersamanya satu kelompok dari manusia, dan aku melihat nabi dan bersamanya satu orang dan dua orang pengikut. Nah, barakallahu fikum. Jadi seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala hanya memiliki satu pengikut atau dua pengikut. Maka bagi seorang dai yang datang setelahnya, yang mana derajat mereka di bawah dan jauh derajat mereka di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala tidak memiliki pengikut,
tatkala pengikutnya sedikit, maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih ada yang mau belajar. Ya. Karena seorang nabi ternyata ada yang hanya pengikutnya 1 atau 2 orang. Itu seorang nabi yang tidak diragukan lagi keilmuannya. Ya. Merupakan derajat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nabi wa laisa ma'ahu ahadun. Dan aku melihat seorang nabi tidak memiliki pengikut. Ada seorang nabi tidak memiliki pengikut. Berdakwah atas perintah Allah, membawa wahyu dari Allah, akan tetapi tidak memiliki pengikut. Idrufi ali sawadun azim. Tiba-tiba diangkat kepadaku sawadun azim, bayangan hitam yang besar. Fadhanantu annahum ummati. Maka aku menyangka bahwasanya mereka adalah umatku. Faqila li hadza Musa wa qaumuhu. Kemudian dikatakan kepadaku, ini adalah Musa dan kaumnya. Ya. Pengikut Nabi Musa alaihissalam adalah yang paling banyak setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengikut Nabi Musa alaihissalam itu paling banyak setelah pengikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nadhartu fa idza sawadun 'azimun faqila li hadhihi ummatuk wa ma'ahum 70,000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala 'adzabin. Kemudian aku melihat kepada bayangan hitam yang besar. Dikatakan kepadaku, sesungguhnya ini adalah umatmu, dan bersama mereka ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, tanpa hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan bahwasanya pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pengikut yang paling banyak. Tsumma nahadha fadakhala banzilahu faqala an-nasu fi ulaika faqala ba'du. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit dan masuk ke rumahnya, maka manusia pun berbincang-bincang tentang mereka. Siapa sih 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab? Maka mereka, sebagian mereka mengatakan, fala'allahum alladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barangkali yang 70.000 itu adalah orang-orang yang menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ba'duhum, sebagian mereka juga mengatakan, fala'allahum alladzina wulidu fil islami falam yusyriku billahi syai'a wa dzakaru asya'a. Sebagian mereka mengatakan barangkali yang masuk surga tanpa hisab dan azab adalah mereka yang terlahir dalam kondisi Islam, kemudian tidak pernah melakukan kesyirikan sedikit pun. Dan mereka, intinya mereka menyebutkan beberapa perkara. Wa kharaja Rasul sallallahu alaihi wasallam fa akhbaruhu. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar dan mengabarkan, atau kemudian mereka mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal. Ya. Intinya mereka mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atas bincangan-bincangan mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, humul ladzina la yashtarkun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab adalah mereka yang tidak meminta ruqyah, dan mereka tidak pernah melakukan pengobatan kai, dan mereka tidak pernah melakukan tatayyur, dan hanya kepada Rabb mereka bertawakal. Nanti sifat masing-masing ini akan dijelaskan di syarah. Qala anta minhum. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, anta minhum, apakah engkau termasuk dari mereka? Summa qama rajulun akhar faqal faqama Ukasyah bin Mihsan. Kemudian berdirilah Ukasyah bin Mihsan. Faqal, dia mengatakan, ud'ullaha ayyaj'alani minhum. Ya Rasulullah, doakanlah aku supaya termasuk dari mereka. Nah, ini namanya tawasul. Tawasul dengan doa orang yang soleh, dan itu disyariatkan. Ya, misalkan Wendy meminta doanya orang yang soleh, Aldi misalkan. Misalkan ya Aldi, tolong mintakan kepada Allah agar Allah memberikanku ilmu. Ya, terus Aldi apa? Melakukan sholat malam, berdoa untuk apa? Untuk Wendy. Nah, itu enggak ada masalah. Ya Aldi. Nah, itu disyariatkan, sebagaimana di sini Ukasyah bin Mihsan meminta doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dengan syarat. Syaratnya masih hidup,
Aldi masih hidup. Ya. Yang kedua syaratnya hadir atau mengetahui. Aldi mengetahui bahwa Wendy mau minta doanya. Yang ketiga, dia mampu untuk mendoakan. Wendy mampu untuk mendoakan, ya, karena dia ngerti dari permintaan Wendy. Tapi kalau misalkan Wendy minta sama siapa yang sering datang itu? Siapa? Atep ya. Kalau Wendy minta Atep, nah Atep nggak ngerti karena dia akalnya kurang. Nah itu berarti nggak mampu dia. Nah, paham di sini ya? Walaupun Atep ada orangnya hadir, ya, walaupun Atep masih hidup, tapi dia tidak mampu karena nggak ngerti. Nah kalau Wendy ngerti, antum Aldi ngerti nggak? Ngerti. Nah berarti waras. Nah. Qal, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta minhum, engkau termasuk dari 70 orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Tsumma qama rajulun akhar, kemudian ada lagi yang berdiri. Faqal, dia mengatakan, udallah yaj'alni minhum. Ya Rasulullah, doakan aku juga supaya Allah jadikan aku termasuk dari mereka. Faqal, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabaqaka biha Ukasyah. Ukasyah telah mendahuluimu. Ya. Jadi tidak didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti dijelaskan apa alasannya. Tarajumur rijal alwaridatu asma'uhum fil hadis. Tarjamah rijal, ya. Para perawi yang nama-nama mereka datang di dalam hadis. Barakallahu fiik. Ini al-waridatu. Apa kedudukannya al-waridatu? Ini yang mutamimah ya. Nah, Kaiza sama Paroni. Apa al-waridatu kedudukannya? Hah? Khobar. Kalau khobar enggak cocok ya. Tarjamah rijal yang datang nama-nama mereka di dalam hadis. Sebagai apa? Naat. Manutnya mana? Tarjamah. Tarojim ya, tarojim, bukan tarjamah ya, bacanya. Tarojim. Tarjamatun tarojim. Ya. Dia tarojim ini isim apa? Tarojimu. Isim apa? Paroni. Gampang sigohnya ini. Hah? Isim tarjamatun tarojim. Berarti isim apa? Isim apa yang tak khusus? Ibnu. Hah? Apa? Iya, layan sorib ya, isim layan sorib. Isim apa dia? Hah? Iya, maksudnya berkaitan dengan tarjamah. Berarti isim apa? Dari segi jumlah? Isim? Dari segi jumlah. Sikomutal jum itu apa itu dia? Jamak taksir, ya. Tarojimur rijal alwaridatu. Tarojim alwaridatu sifat. Asma'uhum sebagai asma'u sebagai khobar. Sebagai apa? Asma'u. Paroni sebagai apa? Hah? Ayo Kaiza. Fa'il. Mana fiilnya? Gampang itu. Mana fiilnya? Ibnu, fiilnya mana? Hah? Hah? Mana fiilnya? Mana?
Ah? Tarojim. Gimana tarojim? Tarjama rijal yang datang nama-nama. Yang datang nama-nama mereka di dalam hadis. Berarti mana fiilnya? Ah? Al-waridatu. Ini isim apa? Isim? Hah? Isim fa'il. Isim fa'il kan beramal amal fiil. Husain huwa Husain bin Abdurrahman As-Sulami Al-Harithi min tabi'it tabi'in. Mata sanata sittin wa thalathina wa mi'atin walahu ya salasun wa tis'una sanatan. Nah, Husain ini adalah Husain bin Abdurrahman As-Sulami Al-Harithi dari atba'ut tabi'in, wafat pada tahun 136 dan memiliki umur 93 tahun. Ya, umurnya 93 tahun. Husain bin Abdurrahman. Sa'id bin Jubair huwal imamul faqih min ajlati atau ajillah atau ajillati ta'akan. Ya, ajillati bacanya. Ajillati jamak ya. Min ajillati ashab Ibn Abbas qatalahu al-Hajjaj sanata khamsin wa tis'in wa lam yukmil al-khamsina. Nah, Sa'ad bin Jubair itu adalah seorang imam ahli fiqih, termasuk sahabat atau murid Abdullah bin Abbas yang paling mulia, yang paling terhormat. Dibunuh oleh Al-Hajjaj pada tahun 95 ya Hijriah, dan umur beliau tidak menyempurnai 50 tahun. Jadi umur beliau 40 ke atas ya. Tidak sempurna 50 tahun, masih muda. Sa'id bin Jubair. Kemudian Asy-Sya'bi ismuhu Amir bin Syurahil Al-Hamdani wulida fi khilafati Umar wa huwa min thiqati tabi'ina mata sanata 30 wa mi'atin hijriyatan. Taib Sya'bi ini namanya adalah Amir bin Syurahil Al-Hamdani, lahir pada khalifah kekhilafahan Umar bin Khattab, dan dia termasuk dari siqahnya para tabi'in, wafat pada tahun 103 Hijriah. Buraidah bidhammi awalihi wa fathi tsanihi, dengan mendomah huruf yang pertama bu dan memfathah yang kedua Burai, adalah Ibnu Husayb bin Haris Al-Aslami, sahabi syahirun, anak dari Al-Husayb bin Al-Haris, dan Al-Husayb bin Al-Haris adalah Al-Aslami, seorang sahabat yang terkenal. Mata sanata 93 hijriyatan, wafat pada tahun 63 Hijriah. Ibnu Abbasin huwa sahabil jalil Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Ibnu Abbas adalah sahabat yang mulia, namanya adalah Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, ibnu ammi Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak dari paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas ya, Feroz Abdullah bin Abbas, anak dari paman Nabi. Paman Nabi siapa namanya? Paman Nabi yang menjadi ayahnya Abdullah siapa? Hah? Siapa? Abbas. Pinter. Jadi Abdullah bin Abbas, Abdullah
atau Ibnu Abbas itu anak dari paman Nabi. Nah, paman Nabinya siapa berarti? Abbas. Da'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal. Didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wila. Ya Allah, faqihkanlah beliau itu tentang agama. Ya, maksudnya ini doa dari Nabi untuk Abdullah bin Abbas menjadi seorang yang faqih, berilmu. Dan ajarkanlah padanya takwil, ya. Dan takwil yang dimaksud di sini adalah tafsir, bukan takwil yang diyakini oleh ahlul bidah yang bermakna tahrif, menyelewengkan makna zahir dari, ya, atau menyelewengkan makna nas dari zahirnya. Fakana kadzalika wa mata bi Thaif sanata 68 hijriyatan. Demikian juga kemudian beliau wafat di Thaif pada tahun 68 Hijriah. Ukasha huwa Ukasha bin Mihsan bin Harathan al-Asadi kana minas sabiqina ila al-Islam, hajara wa syahida badran wa qatala fiha wa tushhida fi qitalir riddah ma Khalid bin Walid sanata isnatain asyarata hijriyatan. Nah, Ukasha adalah Ukasha bin Mihsan bin Harathan al-Asadi. Beliau termasuk orang yang duluan masuk Islam, hijrah, ya, termasuk orang yang ikut hijrah dan hijrah ke Madinah, dan beliau ikut serta dalam perang Badar. Wa qatala fiha, beliau berperang di dalam perang Badar dan mati syahid pada peperangan melawan peperangan Ar-Riddah, ya, peperangan melawan orang-orang, atau peperangan karena melawan orang-orang yang murtad, bersama Khalid bin Walid yang memimpin tatkala itu pada tahun 12 Hijriyah. Al-Kaukab maknanya adalah An-Najmu. Apa An-Najmu? Bintang. Inqadda ay saqata minhu asyihab. Inqadda maknanya adalah saqata minhu asyihab, ya, gugur atau jatuh darinya asyihab, yaitu awan, ya, atau awan sahab, ya, syihab itu ya jenis bintang juga, ya, syihab jenis bintang, kalau sahab baru awan. Al-barihah hiya aqrabu lailatin madat. Barihah adalah aqrabu lailatin madat, adalah malam yang paling dekat berakhirnya. Yuqal, ada yang mengatakan qabla zawal. Al-barihah maknanya sebelum tergelincirnya matahari. Qabla zawali ra'aitul lailata, sebelum tergelincirnya aku melihat malam. Wa ba'da zawal ra'aitul barihah, dan setelah zawal ra'aitul barihah. Dia mengatakan ra'aitul barihah, aku melihat al-barihah. Jadi mengatakan qabla zawal, ya, sebelum tergelincirnya matahari, atau sebelum hilangnya matahari, ya, zawal, hilang. Dia mengatakan ra'aitul lailata, aku melihat malam. Ya, ini berarti di sore hari. Wa ba'da zawal ra'aitul barihah, sedangkan setelah tergelincirnya matahari, hilangnya matahari, aku melihat al-barihah, yaitu malam hari. Berarti setelah apa? Setelah sore hari, maghrib. Allah alam apa? Soalnya kalau zawal yang dimaksud adalah tergelincir matahari, yaitu di siang hari, maka bukan lailah, dikatakan bukan lailah. Ya, jadi yang dimaksud zawal, Allah alam, itu yang dimaksud adalah, ya, lenyapnya matahari. Maksudnya
sudah terbenamnya matahari ya, terbenamnya matahari. Jadi kalau misalkan al-laila itu sebelum terbenam matahari, kalau al-bariha setelah terbenam matahari. Ta'akkad ya. Baik, nah. Ludigtuhu ladogathu aqrabu. Ludigtuhu maknanya adalah dia tersengat kala jengking. Wa ladahu alas'u semakna tersengat. Ai asobathu bisummiha. Artinya asobathu bisummiha. Ya. Si kala jengking tadi menimpa seorang tabi'in tadi ya, Husain bin Abdurrahman, bisummiha dengan racunnya, ya, dengan racun, sumun, racun. Irtaqaitu talabtu min man yartini. Nah, irtaqaitu maknanya talabtu min yartini. Aku meminta orang yang meruqyahku. Waruqyah, dan ruqyah adalah qiraatul Quran. Nah, ruqyah itu membaca Al-Quran. Jadi kalau ngeruqyah yang dibaca yang lain misalkan ya, seperti misalkan yang dibaca ya seperti yang terkenal ya, yang dia baca malah tasrifan misalkan. Nah, antum lupa kalau Al-Quran. Jadi Wendy ngeruqyah fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan. Nah, ini bukan ruqyah namanya Wendy itu. Ya. Mungkin kalau orang awam udah ngerti, Masya Allah, hafalan Al-Qur'annya. Pada tasrif. Nah, itu bukan ruqyah namanya, enggak boleh. Ya, ruqyah itu Al-Qur'an. Atau wal ad'iyah asy'ariyah, atau doa-doa syar'i yang diriwayatkan di dalam hadis atau Al-Qur'an alal masaib. Dibacakan kepada siapa? Kepada orang yang tertimpa musibah. Bimarodin disebabkan sakit, wanahwi atau yang semisalnya. Maha malaka ala dzalik artinya adalah ma hujjatuka ala jawazi dzalik. Mana hujjahmu yang membolehkan meminta ruqyah? La ruqyata illa min ainin. Ya. Maknanya adalah al-ain. Al-ain adalah isobatul a'in ghairahu bi ainihi. Jadi seorang yang memiliki penyakit mata, ya, menimpakan orang lain dengan matanya sendiri. Jadi penyakit mata itu, makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-ainu haq. Ain itu benar, penyakit mata itu benar, ya. Dan itu banyak dirasakan kalau antum tinggal di Timur Tengah. Karena orang Arab itu kalau ngelihat orang itu luar biasa. Kalau orang Indonesia ngelihat orang misalkan, orangnya ngelihat balik, itu nunduk. Nah, kalau orang Arab itu beda. Ya, kalau penasaran dilihatin terus, walaupun kita gini-gini, ngeliatin aja deh. Emang itulah bedanya orang Arab dengan orang Indonesia. Tapi kalau orang Indonesia, Aldi lagi begini, anak liatin langsung. Ya nggak deh? Nah, kayak gitu orang Indonesia. Nah, kalau orang Arab beda, dilihatin terus. Kalau saking penasaran tuh begitu, ya. Jadi antum kalau dilihatin orang Arab, jangan merasa ganteng. Dia ganteng nih dilihatin terus. Nah, itu justru disitulah bahaya, takutnya kena ain, ya. Tahu-tahu sakit ya. Ya demikianlah. Makanya di sana tuh mobil-mobil bagus, bangunan bagus, biasa ditulis ya barakallah fiha atau fihi. Terus di bawahnya masya Allah, kayak gitu-gitu tuh. Ya. Mereka meyakini ya Allah lah, kalau mereka meyakini itu adalah sebagai penolak bala, maka itu bid'ah. Ya, tulisan-tulisan demikian. Tapi kalau dia yakini sebagai pengingat saja, bahwasanya tatkala orang melihat bangunan tersebut nanti dia ingat untuk membaca masya Allah, barakallah fi. Karena itu yang menyangkal dari penyakit ain. Ya, penyakit ain itu bisa terjadi karena orang takjub. Ngelihat orang, masya Allah mobilnya bagus, itu namanya takjub. Bisa ngelihat orang karena hasad, bisa juga penyakit ain. Ya, makanya dianjurkan, disyariatkan bagi orang yang takjub, ya, melihat sesuatu, maka dia mengatakan
barakallahu fi atau masya Allah. Itu dianjurkan ya, supaya tidak terkena penyakit ain atau tidak menularkan penyakit ain. Au humatin, ai al-huma, huma adalah sumul aqrab. Ya, huma di sini yang dimaksud adalah sumul aqrab. Di dalam tafsiran yang lain al-huma maknanya adalah Allah alam ya, penyakit panas ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah sumul aqrab. Wa syabhuha adalah sengatan kalajengking atau yang semisalnya. Itu namanya huma. Ya, huma yang di sini yang dimaksud adalah sengatan kalajengking atau yang semisalnya. Misalkan kita disengat tawon ya, atau misalkan disengat binatang-binatang yang lainnya, maka disyaratkan untuk apa? Meruqyah. Meruqyah diri sendiri atau meminta ruqyah, itu dibolehkan. Man intaha ila ma sami' ay akhadha bima balaghahu minal ilmi bi khilafi man ya'mal ala jahlin aw la ya'mal bima ya'lam. Artinya dia mengambil sesuatu yang sampai kepadanya berupa ilmu. Berbeda dengan orang yang beramal di atas kebodohan. Seperti ahlul bidah. Ditanya mana dalilnya, muter-muter. Ya. Ditanya mana dalilnya, malah dia apa? Sensitif. Wah, ini Wahabi ini, nanya dalil terus. Itu yang dikatakan Idrus Romli. Ya, Idrus Romli mengatakan apa? Dulu kiai kalau ceramah memberikan hukum, memberikan nasihat, memberikan arahan, memberikan amalan, itu orang langsung mendengar, audiens para jamaah langsung mengamalkan. Tapi kalau sekarang gara-gara ada Wahabi, setiap kita kasih hukum mereka nanya dalilnya mana. Makanya sekarang ini dakwah sulit kata mereka, ditanya dalil terus. Itu menunjukkan bahwasanya mereka tidak perhatian dengan dalil. Itu ahlul bidah kerjaannya ya. Jadi kalau ditanya dalil sensitif, wah Wahabi nih suka nanya dalil. Itu makanya mereka itu beramal di atas kebodohan, nggak tahu ini dasarnya apa. Selawat sambil joget-joget, sambil main marawis, ya. Lagi kori, cewek atau cowok disawer pakai duit. Duitnya ratusan, 50-an. Nah, itu nggak ada dasar sama sekali. Ya. Nah, itu kalau misalkan orang beramal tanpa dasar. Jadi, nah sekarang ada lagi, ya. Baru anak ngelihat ada yang ceramahnya pakaiannya kayak nenek lampir, ya, pakai rambut warna wig warna putih, terus di cemong-cemong hitam, ceramah dia. Nah, itu inovasi baru, nenek lampir jadi kiai ini. Itu sudah. Kalau orang nggak punya ilmu itu, sudah. Intinya yang penting baik, gitu aja. Niatnya baik. Seperti misalkan Gus Miftah. Ulang tahunnya Gus Miftah dibikinin patung, terus patungnya dibawa. Sambil selawatan. Nah, ini sudahlah hancur agamanya kalau tidak didasari ilmu. Pokoknya ada-ada aja. Ya. Ali mau inovasi apa antum? Bikin, langsung viral. Ya. Uridat alayya al-umam. Jadi berbeda dengan orang yang mengamalkan sesuatu tanpa ilmu. Atau dia tidaklah au la ya'mal bima la ya'mal bima ya'lam, atau dia tidak mengamalkan sesuatu yang dia ketahui. Itu ahlul bidah. Dia tahu ini haram, dia amalkan. Dia tahu ibadah yang benar ini begini, dia amalkan yang salah. Nah, itu ahlul bidah. Dikasih dalil, mereka ya nggak mau ngedengar. Dengan alasan nggak mungkin sekelas kiai, sekelas wali itu salah. Padahal kiai, wali itu menurut mereka. Padahal menurut pandangan Islam bukan kiai, bukan wali, tapi dukun. Uridat alayya al-umam qila kana dzalika lailatul Isra. Ada yang mengatakan uridat alayya al-umam, diperlihatkan umat-umat kepada Nabi itu tatkala pada malam Lailatul Isra. Ya, tatkala pada malam Lailatul Isra. Ya. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam diberangkatkan dari Madinah ke Baitul Maqdis. Ya. Atau dari Mekah ya? Dari mana? Dari Madinah atau Mekah? Dari Mekah ya? Mekah ya, pas itu soalnya masih di debat orang-orang kaum musyrikin ya. Dari Mekah ke Baitul Maqdis, karena masih di debat orang-orang musyrik kala itu. Bahkan di dalam riwayat sebagian sahabat itu bertanya-tanya tentang
ya Nabi sallallahu alaihi wasallam di Isra dan Mi'raj. Maka Abu Bakar menjawab kepada para sahabat yang mereka bertanya-tanya itu, seandainya ada ya tembok yang kata Nabi warnanya ini, kemudian aku padahal melihat tembok itu warnanya ini, ya berbeda dengan yang disebutkan Nabi, maka aku akan bohongkan mataku untuk membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking apa? Saking percayanya Abu Bakar kepada Nabi, makanya dijuluki dengan As-Siddiq. Ya, orang yang sangat jujur dan orang yang sangat percaya dengan apa yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uridat alayya ayyuh. Ai arallahu misalaha idza ja'at yaumil qiyamah. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan perlihatkan lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang semisal kelak tatkala datang hari kiamat. Ar-ruhtu al-jamaah dunal asyarah. Ruhtu itu adalah sekelompok orang, ya, tidak sampai 10 orang. Jadi mungkin 9 atau 8. Itu ada Nabi pengikutnya cuma di bawah 10 orang, luar biasa. Laisa ma'ahu ahadun ay lam yatba'hu min qaumihi ahadun. Tidak ada pengikutnya sama sekali Nabi tersebut. Atau tidak ada yang mengikuti kecuali satu orang. Sawadun azim, ashkhasun katsira. Maksudnya apa? Orang-orang yang banyak sehingga apa? Kelihatan hitam. Ya. Kelihatan hitam. Makanya kalau antum melihat apa? Naik pesawat itu melihat ada orang di bawah ngumpul semua. Itu kelihatan hitam, banyak. Laisa sawadun fadhanantu annahum ummati, maka aku sangka mereka adalah umatku. Ai likasratihim wa ba'dihi anhum falam yumayyiz a'yanahum. Dikarenakan banyaknya mereka, wa ba'dihi anhum atau wa bu'dihi anhum, dan dikarenakan jauhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari mereka, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa membedakan ya individu-individu mereka, tidak bisa ini siapa nggak bisa, karena saking jauh dan saking banyaknya. Musa bin Imran Kalimur Rahman. Musa bin Imran Kalimur Rahman. Ini julukan Nabi Musa alaihissalam, laqabnya adalah Kalimur Rahman, orang yang diajak bicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qaumuhu ay atba'uhu ala dinihi min bani Israil. Kaumnya Musa adalah pengikutnya Musa di atas agama Musa dari Bani Israel. Bila hisabin wala adzabin, tanpa hisab dan azab. Ai la yuhasabuna wala yu'adzabuna qabla dukhulihim al-jannata li tahqiqihim at-tauhida. Mereka tidak dihisab dan mereka tidak diazab sebelum mereka masuk ke dalam surga karena mereka merealisasikan tauhid. Nah, ini diantara keutamaan orang yang merealisasikan tauhid adalah masuk surga tanpa hisab dan azab. Summa nahada ay qoma. Nahada maknanya qoma, berdiri. Fahadun nasu fi ulaik. Ay tabahatha al-hadiruna wa ikhtalafu fi haula'i sab'ina bi ayyi amalin nalu hadhihi darajata. Artinya apa? Tabahas, mereka saling berunding. Yaitu orang yang hadir tatkala itu saling berunding dan mereka berselisih tentang siapa yang 70 orang itu. Amalan apa yang mereka lakukan sehingga mereka mendapatkan derajat ini? Fa innahum lam yanaluha illa bi'amalin fama huwa. Maka sesungguhnya mereka tidaklah mendapatkan derajat ini melainkan dikarenakan sebab amalan. Maka amalan apa itu? Yaitu yang mereka rundingkan. Fa akhbaruhu, kemudian ai dzakaru lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhtilafahum fil murad biha ulai sab'in. Mereka menyebutkan kepada Nabi tentang mereka berselisih. Jadi para sahabat itu saling berdiskusi tentang apa yang dimaksud dengan mereka itu, yaitu mereka yang 70 orang. Kira-kira kenapa mereka masuk surga tanpa hisab? La yastarqun, la yatlubuna man yarqihim istighna'an 'anil nas. La yastarqun maknanya adalah mereka tidak meminta orang yang meruqyah mereka karena mencukupkan diri dari Allah Subhanahu wa taala atau mencukupkan diri kepada Allah dari manusia. Nah, ini bentuk tawakal. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan cukupi, maka Allah akan mencukupi dia. Demikian juga yang diucapkan oleh para sahabat tatkala terjadi perang Khandaq, yang marah munafik mengatakan,
kepada mereka, qad jama'an nasu fakhshawhum, telah berkumpul manusia, maka takutlah kepada mereka. Maka para sahabat tidak takut, justru menambah iman mereka dan mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menolong mereka. Wala yaktaun la yas'aluna ghairahum ay yakwiyahum binnar. Mereka tidak meminta selain mereka untuk mengobati mereka dengan pengobatan kai, menggunakan ya besi yang dipanaskan, ya menggunakan besi yang dipanaskan. Allah alam ya bentuk pengobatan kai. Jadi pengobatan kai itu ya menggunakan api. Jadi besi yang dipanaskan kemudian ditempelkan kepada yang luka. Ya Allah alam ya seperti apa ya. Nah, wala yatatayyarun la yatashamuna bituyur wa nahwiha. Mereka tidak mengundi nasib dengan ya tuyur, yaitu dengan apa? Dengan burung-burung dan yang semisalnya. Ini tatayyur sudah dijelaskan ya di dalam al-qaul as-sadid ya, masalah tatayyur itu. Tatayyur itu undi nasib intinya. Tidak harus menggunakan burung. Di sini disebut dengan tatayyur ya, dinisbatkan kepada burung karena memang kebiasaan tatayyur itu menggunakan burung ya, menggunakan burung. Mereka meyakini bahwasanya kalau burung ini bunyinya seperti ini nanti akan terjadi seperti ini. Kalau burung hantu nemplok di atas rumah berarti ada yang mati, nanti bakal ada yang mati dari anggota rumah tersebut. Nah itu namanya tatayyur. Kalau sekarang misalkan bunyi apa? Ngitung bunyi tokek. Ya misalnya tokek, misalkan si Wendy mau safar. Ya. Jadi tokek bunyi dia bilang gini. Bunyi pertama dibilang safar. Enggak, safar enggak, safar enggak. Nah, mana yang paling terakhir? Kalau yang paling terakhir safar, oh berarti safar. Nah, paham di sini ya? Kan biasanya tokek. Ya, coba tokek gimana bunyinya? Nah itu tokek ya. Antum tahu bunyi tokek ya? Nah antum hitung misalkan 10 bunyi tokek. Nah, antum safar enggak, safar enggak, safar enggak. Antum ngikutin tokek tadi. Nah, itu dulu kita mengamalkannya. Katanya bunyi tokek itu bisa menentukan apa? Bisa menentukan suatu kejadian. Ya, dulu kita pas masih sering ikut kompetisi bola kan. Besok mau tanding lawan tim ini. Ada bunyi tokek. Menang kalah, menang kalah, menang kalah. Terakhirnya kalah. Benar juga besoknya kalah. Nah, ini kalau begini nih sepertinya enggak ada ya. Itu namanya tatayyur dan haram ya, termasuk syirik ya. Termasuk syirik. Kalau antum yakini ya bahwasanya tatayyur itulah yang mengabulkan kejadian, itu syirik besar ya, karena yang melakukan kejadian yang ada di atas muka bumi itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau anggap sebagai sebab, kalau antum anggap sebagai sebab, nah ini syirik kecil ya, karena tidak ada di dalam nas sebab demikian dan juga tidak bisa dibuktikan secara medis. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun ya, ya'tamiduna fi jami'i umurihim alaihi la ghairi wa yufawwiduna umurahum ilaihi. Artinya mereka bersandar, mereka menyandarkan seluruh perkara mereka kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Mereka serahkan seluruh perkara mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tawakkul. Dan tawakkul itu memiliki syarat ya ikhwan ya. Syarat dari tawakal adalah yang pertama akhdul asbab, menempuh sebab ya. Kalau dia cuma menyerahkan kepada Allah, ya Allah besok saya misalkan pengen makan ini misalkan, tapi nggak kerja, nggak menempuh sebabnya, ini bukan tawakal ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia serahkan seluruh kepada Allah Subhanahu wa taala urusannya. Terkabul tidak terkabul itu urusan Allah Subhanahu wa taala, semuanya ada hikmahnya. Jadi tatkala dia mengharapkan suatu perkara dan dia menempuh sebabnya, ternyata tidak terhasilkan, kalau dia sudah sandarkan kepada Allah, dia tidak akan sedih. Ya. Itu namanya tawakul yang benar. Dia sandarkan, ya, dia mengambil sebabnya, ya, itu yang pertama. Kemudian dia sandarkan seluruh hasilnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sabaqaka biha Ukasha, engkau telah didahului oleh Ukasha. Ai ila ihraji hadis sifat.
Ai ila ihraz. Ai artinya untuk mendapatkan sifat-sifat ini. Au sabaqaka bisual. Artinya apa? Bahwasanya yang dimaksud dengan sabaqaka biha Ukasha adalah Ukasha telah mendahuluimu dalam meminta. Nanti dijelaskan maksud dari kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan demikian. Ada yang mengatakan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu bahwasanya orang yang berdiri yang kedua ini adalah orang yang tidak pantas menerima derajat ini. Ya. Ada juga yang mengatakan bahwasanya orang yang berdiri ini adalah orang yang munafik. Ada juga yang mengatakan bahwasanya orang yang berdiri yang kedua ini Nabi tidak doakan dalam rangka apa? Memberikan pelajaran kepada para sahabat bahwasanya untuk berlomba-lomba dalam melakukan amal baik. Subhanallah.